Kalau kita bicara depresi ya dok, kasusnya memang cukup tinggi. Ini bahkan di survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 oleh Kemenkes, kasus depresi pada usia muda itu meningkat. Kenakalan remaja itu juga menjadi salah satu tanda mungkin adanya gangguan mental pada anak-anak ini. Salam Sobat Rasan-Rasan, selamat datang di Podcast Rasan-Rasan. Podcast Rasan-Rasan ini atas inisiasi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Kebetulan di episode ini adalah episode yang pertama yang bertemakan yuk kita screening kesehatan mental sejak dini. Nah Sobat Rasan-Rasan, di hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua yang tercantik di Dinas Kesehatan, beliau Ibu Dr. Siti Marlina. Selamat datang dokter, matur sangat untuk rawuhnya. Sobat Rasan-Rasan, Dr. Siti Marlina ini saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa. Boleh langsung dokter atau mau kenalan dulu? Ya, kenalan dulu kali ya, biar kita lebih katanya nggak kenal nggak sayang gitu ya. Selamat siang dokter Abed. Selamat siang. Ya, selamat siang Sobat Rasan-Rasan. Terima kasih sudah mengundang kami di podcast Rasan-Rasan. Agak ribet ya, nggak apa-apa ya. Ini pertama soalnya. Oke, ya pada hari ini mungkin tadi seperti yang disampaikan dokter Abed, kita kan banyak ngobrol ya. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang. Mudah-mudahan ini ke depan bisa berlanjut lagi gitu ya Pak Abed ya. Yes. Takutnya masalahnya tak kenal entar nggak sayang, kalau udah kenal nanti jadi sayang. Aduh jangan ya. Jangan. Nah dokter, sepertinya topiknya memang sedikit viral begitu ya, karena Sobat Rasan-Rasan pasti juga tahu, kebetulan sekali kita juga hidup di daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa hal yang kemarin cukup ngetren, walaupun ngetrennya dalam hal negatif. Iya, negatif ya. Angka bunuh diri yang cukup tinggi, walaupun tidak di Bantul begitu. Nah kemarin dokter, saya itu dengar-dengar ada cewek, nggak tahu cakep apa enggak sih, itu mau bunuh diri. Kenapa kok mau? Karena nggak jadi mati. Iya. Dia itu loncat dari jembatan. Belum sempat tuh, belum sempat. Udah dong. Oh, dia sudah. loncat dari jembatan layang yang Jalan Magelang. Oh, yang Jalan Magelang beda kasus. Beda kasus. Ya, berarti ya, ada lagi banyak ya. Nah, ya, itu dokter. Okay. Kalau menurut dokter Lina sendiri gimana? Oh, iya. Terima kasih dokter Abed. Jadi kasus seperti ini ya, percobaan bunuh diri atau yang sudah terjadi, bahkan ada yang live show ya. Dulu itu kan live IG untuk bunuh diri. Sebenarnya ada dua hal, ada beberapa hal yang mungkin ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Kok pertama ini menjadi suatu yang diviralkan terus menjadi kayak tren, tapi tanda kutip gitu kan. Tren yang tidak baik tetapi memberi inspirasi pada anak muda gitu. Mungkin di satu sisi dulu pernah ada yang mencoba dengan minum dengan gantung diri. Mencoba gantung diri nggak mempan, akhirnya dengan minum racun. Minum racun itu sudah ada berhasil, terus ada yang lagi mencoba yang tidak berhasil, dia cari yang lain gitu kan. Nah ini fenomena yang ada, ini merupakan kasus gangguan kesehatan mental ya, jiwa, di mana orang yang sudah muncul ide bunuh diri itu menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Saya potong dulu. Oke. Kalau menurut dokter Lina, cara apa yang paling efektif untuk mati? Cara efektif untuk mati, nunggu takdir aja, lebih aman itu ya. Kalau untuk bunuh diri paling efektif. Saya tidak akan memberikan inspirasi kepada para pemirsa, ini bahaya ini. Tapi setahu saya orang itu tidak bisa melakukan bunuh diri kalau dia menahan nafas. Iya toh? Iya, mungkin ya, bisa nggak bisa ya. Dicoba. Nahan nafas ini dia nggak akan bisa bunuh diri. Iya, lanjut toh. Ya, jadi kasus bunuh diri meningkat terutama pada usia muda. Mungkin di salah satu kabupaten di DIY ada yang menjadi bukan trending tapi memang kasusnya tinggi ya, itu di Gunung Kidul. Dan di DIY sendiri terutama di Bantul itu juga kasusnya cukup banyak. Saya pernah ada banyak beberapa kasus ada ya. Jadi saya pernah bekerja di Puskesmas Kasihan 1 itu dalam 3 tahun terakhir selama saya bekerja di sana itu ada 5 kasus bunuh diri. Kemudian yang terakhir mungkin tahun kemarin ya itu ada yang
baru pulang dari puskesmas juga ada yang bunuh diri depan mata nakes. Nah, ini menjadi suatu fenomena kayak live show gitu. live show secara umum ya, di live show publik gitu ya. Nah, ini kan menjadi keprihatinan bahwa sekarang ide untuk bunuh diri itu seakan-akan menjadi salah satu penyebab menyelesaikan masalah, Dok. Itu yang harus kita antisipasi ya gitu, bahwa kadang-kadang di medsos itu menjadi mereka dipuji, oh ini menjadi heroik ya. Terus heroiknya itu karena jangan-jangan cuma mau ngonten itu. Nah, kalau ada yang mungkin ada seperti itu yang konten mungkin ada ya, kita nggak tahu. Tapi kalau yang sudah benar mati kan nggak konten dong ya, gitu ya. Nah itu kan menjadi suatu istilahnya kalau ini bisa memberikan ide bagi orang lain, kemudian di media sosial selalu di blow up, ya itu juga menjadi hal yang menurut saya agak negatif juga ya, memberikan dampak yang memberikan ide tadi itu. Takutnya imitate gitu, ya, imitasi, meniru, nah itu. Karena kalau dengan melakukan perilaku seperti itu menjadi kok jadi seperti heroik sih malahan seperti itu. Padahal begini Dok, hal-hal seperti itu kan ada stresornya. Iya betul. Nah, kemudian bagaimana kita mengenali stresor itu? Ya. Padahal sekarang kan di sekitar kita ini banyak sekali yang bisa kita sebut sebagai stresor. Contoh ya, ini kalau saya orang tua sekarang stresornya sangat tinggi sekali. Misal kemarin kita Idul Fitri itu bulan apa ya? Bulan April. Nah, bulan April berarti puasa Maret. Iya. April Idul Fitri itu udah pengeluaran terus itu. Mei kemudian masuk sekolah nanti bentar lagi ya. Mei ini dulu. Mei Idul Adha. Idul Adha ya kan? Kurban. Kemudian Juni masuk sekolah. Masuk sekolah. Belum. Belum ya. Juni ini rame-ramenya sumbangan-sumbangan. Oh iya, manten. Undangan manten, nyumbang. Juli masuk sekolah. Yeah. Stresornya tinggi banget, ngeluarin duit lah kayak gitu. Kalau pada remaja, kira-kira mungkin apa ya yang paling banyak stresornya? Kalau kita bicara depresi ya Dok, kasusnya memang cukup tinggi. Ini bahkan di survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 oleh Kemenkes, kasus depresi pada usia muda itu meningkat. Jadi kasusnya sekitar 2% gitu. Nah, tapi 2% dari seluruh usia muda kan sangat banyak ya. Nah, apalagi kita mau menuju generasi emas 2045 kan. Berarti sekarang tuh harus sehat-sehat semua nih, sehat secara mental, secara psikis, spiritual, sosial seperti itu. Nah, penyebabnya apa kok bisa seperti itu? Dari data survei yang masuk ya. Itu ternyata pertama yang paling banyak mengalami depresi itu adalah orang yang tidak bekerja, usia muda yang tidak bekerja. Kemudian dia bekerja tetapi di sektor swasta. Mungkin akan berbeda apabila dia ada perbedaan antara dia yang bekerja di sektor swasta, kemudian menjadi ASN, menjadi tenaga TNI Polri, seperti itu berbeda. Tapi nggak ada studi yang lanjut soal itu. Iya, belum apakah ada. Kemudian stresornya di swasta lebih tinggi? Tidak menganggur, ya tidak bekerja tadi yang lebih tinggi gitu kan. Nah, kemudian juga kalau kita melihat anak-anak yang mungkin ini bukan depresi ya, tapi gangguan cemas dan sebagainya. Itu mungkin di anak-anak yang lulus mau SMA atau SMP kelas 3 atau yang mendekati anak kuliah yang mendekati ujian akhir. Itu cemas, juga gitu. Cemas. Itu kecemasannya tinggi gitu. Tapi kalau depresi ya tadi itu di lingkup yang paling banyak adalah orang yang tidak bekerja atau pengangguran. Seperti itu. Nah, mungkin kita juga perlu memberikan edukasi nih Dok kepada masyarakat kita, sebenarnya depresi dengan kesehatan mental itu beda nggak sih gitu kan ya. Jadi mohon izin ya Dok ya. Jadi mungkin kalau depresi mungkin lebih ke arah gangguan mental yang itu lebih berat daripada gangguan cemas, gangguan mood. Yang mood swing, kadang-kadang pengen marah, kadang-kadang sedih kayak gitu, atau normal biasa aja terus kemudian tiba-tiba pengen marah aja nih gitu. Kalau tiba-tiba pengen ketawa, terus tiba-tiba pengen nangis gimana nih? Itu bisa macam-macam, nanti dibedakan bisa bipolar, atau gitu. malah mungkin ada gangguan jiwa yang berat ya, gitu. Tapi kalau depresi ini kita sudah harus bisa dikenali nih, sebenarnya bisa dikenali tanda-tanda depresi Dok. Seperti remaja ya, misalnya adalah dia lebih suka menyendiri dalam waktu jangka yang lama. Misalnya dia sering bergaul gitu, teman-temannya main. Ini kok tiba-tiba nggak mau main, dia jawabannya ayo main. Tiba-tiba dia mojok aja. Iya, ngajak sendiri, enggak aku nggak mau main gitu. Biasanya hobinya main bola. Ayo Adi main bola, nggak mau di rumah aja gitu ya. Terus kemudian mungkin dia sulit tidur,
atau dia nggak doyan makan, atau malah dia makannya banyak banget. Kemudian dia ngerjain tugas nggak bisa, lelah, nggak sulit konsentrasi. Nah yang paling bahaya adalah ini dok. Yang paling bahaya adalah pada saat dia muncul ide bunuh diri. Aku nggak mau hidup lagi, aku menikmati aja. Depresi berat itu ya? Depresi berat. Kalau sampai muncul ide. Iya betul. Kalau saya punya teman, dia itu malas mandi gimana? Kalau malas mandi banyak ya dia. Itu termasuk airnya habis dong. Simptom marah. Ya bisa. Malas mandi biasanya dia rajin mandi. Karena terus kemudian dia malas mandi itu salah satu gejala. Dia malas melakukan aktivitas sehari-hari, kehilangan minat. Ada perubahan kebiasaan sehari-hari itu perlu jadi waspada. Kalau jenis kelamin ngaruh nggak? Pengaruh. Terutama cowok apa cewek? Cewek yang lebih tinggi, maaf ya kaum perempuan. Lebih tinggi apa ini? Lebih tinggi kasus depresinya daripada laki-laki. Padahal kalau udah berkeluarga itu lebih seringnya cowok yang mendapat tekanan dari yang cewek. Oh gitu ya. Dipaksa minta uang lebih ya Pak? Nah, misalkan uang belanja atau apa. Bahkan kalau nyetir itu aja dong ya. Nyetir. Kita kan udah lebih bisa nyetir ya sama nuwun sewu para istri begitu lah ya. Nyetir ini. Awas. Kiri. Rem. Padahal kita tuh nggak pernah menyetir istri-istri kita itu kalau grentoran, ayo tambah sih, ayo dibalik kan nggak? Iya beda ya. Tapi memang ini cewek lebih banyak. Cewek lebih banyak. Cewek itu karena ya gelas-gelas kaca ya perempuan itu udah pecah. Kalau dimarahin pasti jadi ngambek gitu ya. Ngambeknya lama, gampang nangis. Terus kemudian juga mungkin pola dari siklus hormonnya. Kalau wanita kan ada haid, menstruasi itu juga akan berpengaruh kepada emosionalnya. Apalagi kalau udah pakai kata sakti ya, terserah. Ya, jadi harus bisa memaknai kata terserah ya para laki-laki. Aduh, ya. Ngeri banget ya. Iya. Dokter, kalau sudah seperti itu, kita kemudian alangkah baiknya mengenali stresor-stresor yang datang ke diri kita sendiri ya, karena satu dan lain orang kan mungkin stresornya masing-masing berbeda. Nah, kemudian pencegahannya gimana? Pencegahannya berarti tadi harus bisa mengenali diri sendiri. Saya itu orangnya seperti apa sih gitu kan. Kemudian juga kita sekarang di pemerintah ya, Kemenkes itu sudah menggalakkan screening kesehatan jiwa Pak Dokter. Screening kesehatan jiwa untuk semua umur gitu ya. Semua umur, semua siklus hidup, mulai dari kalau bayi ya nanti orang tuanya diajari bagaimana menilai perkembangan bayi gitu. Kemudian di usia anak balita juga seperti itu. Kemudian ada di usia mulai 7 tahun sampai 18 tahun kan, kalau remaja itu di paling batas atasnya 18 tahun ya dokter ya. Nah itu kita bisa juga mengenali atau melakukan screening deteksi dini gitu. Sorry dok, yang melakukan screening itu siapa? Apakah kita bisa men-screening kita sendiri atau kita kemana? Ke puskesmas atau ke rumah sakit? Ya, jadi kalau untuk anak-anak nanti bisa kita sebagai orang tua bisa mengenali gitu ya, bisa melakukan screening gitu. Kemudian untuk anak-anak yang lebih besar itu bisa melakukan self-reporting questionnaire. Ya, itu namanya SRQ. Ya, yang untuk usia muda mungkin dengan SRQ 20 atau 29 itu ada. Jadi teman-teman sobat rasan-rasan mungkin bisa mungkin nanti akan ada link yang dibagikan ya. Nah itu bisa klik di situ kemudian mengisi, ada 20 pertanyaan untuk SRQ self reporting questionnaire yang 20 atau nanti ada 29 pertanyaan yang SRQ 29. Nanti akan muncul di situ pertanyaan-pertanyaan yang itu sebenarnya saya yang harus menjawab gitu. Nah dari situ nanti misalnya skornya lebih dari 6, nanti berarti saya butuh tindakan lebih lanjut, dalam arti itu mungkin butuh konseling atau kalau tidak bisa konseling atau call for help untuk yang lebih profesional gitu. Berarti penting juga dong ya buat orang tua yang dia mungkin mempunyai anak, apalagi yang masa-masa remaja gitu, dia juga mengetahui metode screening ini gitu. Iya, betul. Untuk bisa mengaksesnya untuk anaknya gitu. Iya. Nanti selain dengan pengamatan sehari-hari tadi perubahan perilaku dari kebiasaan menjadi berubah seperti itu, terus kemudian misalnya anaknya punya HP itu bisa dengan menggunakan HP itu. Ya. Nah, ini malah saya jadi tertarik soal HP karena kita sekarang hidup di zaman dimana dompet boleh ketinggalan, tapi jangan kan gitu kan. Nah, apalagi anak-anak gitu kan. Anak-anak itu kemana-mana bawa HP, gadget segala macam yang kemudian kita banyak mengetahui di media massa itu bisa menimbulkan addiction. Itu gimana? Ya, jadi memang kalau time screening pada anak itu harus dibatasi. Namanya time screening itu anak-anak melihat
ke HP, layar HP itu kan ada Hmm. batasannya, Iya. paling enggak kalau sampai berita 2 jam kayak Oke. gitu ya. Kalau harapannya di bawah 2 tahun itu jangan dikenalkan HP dulu, tapi Oke. kan ya sekarang kenyataannya susah Nah, ya dok ya. daripada nangis gitu Daripada nangis ya kan jadi alat untuk penenang itu kan HP sekarang atau tab gitu. Kalau dulu ngejel. Nah, sekarang nggak ngek nih HP nih YouTube apa ya Shark itu lagunya anak-anak Baby ya Shark gitu Baby ya. Shark nah, gitu kan jadi diem ya. Nah ini mungkin yang perlu diedukasikan kepada orang tua adalah bahwa HP ini juga berdampak negatifnya ternyata lebih banyak daripada manfaatnya, termasuk tadi waktu melihat HP itu harus berapa lama, terus kontennya juga harus dibatasi. Betul, ya kayak gitu. Nah, addiction untuk gadget ini kan dengar-dengar juga sekarang sudah mulai masuk di salah satu diagnosa gangguan mental juga ya. Berarti fungsi orang tua sangat penting. Sangat penting. Nyalakan parental kontrolnya ya. Iya, betul. Dokter punya pengalaman gitu nggak? Pakai parental control? Iya, saya nyalakan. Terutama untuk yang bisa buka YouTube kayak gitu-gitu kan harus dipasang. Ada apa dengan YouTube? Yang banyak yang sliweran itu. Oke, ya kembali ke ya, ya. Ada metode-metode screening itu cukup itu dokter atau ada yang lain? Ya, mungkin dengan screening menjadi salah satu. Ya, kemudian juga di tingkat sekolah ya, di sekolah kan juga ada guru yang bisa mengamati gitu ya perubahan. Sekarang kan kenakalan remaja juga meningkat ya Pak ya dokter ya. Kenakalan remaja itu juga menjadi salah satu tanda mungkin adanya gangguan mental pada anak-anak ini. Ya, mereka cari perhatian dengan melakukan kriminalitas itu kan menjurus ke kenakalan remaja yang mungkin memang ada masalah psikososialnya di keluarganya atau di lingkungan sekitarnya. Nah itu kemudian pengamatan paling penting, nggak perlu saya pengamatan. Kalau dengan self reporting questionnaire tadi memang harus jujur mengisinya, gitu kan. Tetapi memang pengamatan dari orang terdekat, baik keluarga, sekolah itu juga sangat penting. Subjektif objektif ya. Iya. Nah ini menarik dokter. Dokter sudah menyinggung tadi guru. Iya. Nah peran guru, peran sekolah di sini kemudian menjadi penting ya karena suka tidak suka, mau nggak mau gitu. Pada saat anak kita sekolah, orang tua anak kita di sekolah adalah guru, para guru. Iya, gitu. betul. Nah, ini kemudian sejauh mana? Apakah memang jangan-jangan masih belum apa ya? Masih belum seimbang atau bagaimana untuk yang di sekolah atau gimana? Ya. Jadi kalau di orang tua dia harus menghasilkan sebagai orang tua, sebagai teman ya. Kalau sekarang orang tua nggak boleh diktator ya. Sistem parentingnya kita harus menjadi teman bagi anak-anak kita. Sehingga ini termasuk nanti mungkin dalam hal pencegahan ya dokter ya. Jadi kalau misalnya orang tua berperan sebagai teman bagi anaknya, anak itu boleh cerita. Jadi salah satu metode pencegahan supaya anak tidak jatuh ke gangguan mental, dan dia bisa menceritakan permasalahannya kepada orang yang bisa dipercaya. Zaman dulu dokter menurut saya, zaman kita kecil. Iya. Itu sabuk kopel rem yang berbicara gitu kan, pulang telat dikit gitu kan, langsung set di rumah ya kan. Nah tapi ini masalahnya di media di media massa, mungkin di online dan lain-lain, sekarang malah justru terbentuk sebuah stigma di mana anak zaman dulu itu lebih kuat mental karena pendidikannya seperti keras. Didikannya gitu. Anak sekarang kan lembek-lembek katanya, nun sewu katanya. Nah ini gimana dokter? Kalau saya ya kurang setuju. Kurang setujunya, keras itu dalam arti memberi hukuman itu boleh, tetapi ada batasannya. Tidak pakai kopel rem lagi. Ada porsinya. Kemudian sekarang mungkin penekanan kita bahwa anak muda sekarang kan sudah bisa melihat dunia lewat gadget, lewat Google dan lain sebagainya ya. Sehingga mereka bisa melihat pola parenting di Amerika itu seperti ini sekarang. Jadi ada pembandingnya. Kalau dulu kan kita pola role model kita adalah orang tua kita. Kalau sekarang kita nggak bisa seperti itu. Kita sebagai orang tua mungkin kita harus mengikuti perkembangan zaman, terus kemudian di lingkungan sana itu lebih ganas ya, lebih bahaya, sehingga kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada anak kita dalam arti komunikasinya harus baik. Mereka kita berikan waktu quality time bersama, berduduk bareng, cerita, ngobrol apa saja itu sangat penting. Karena kalau anak, misalnya Pak Dokter Abed ini punya anak perempuan, buatlah anak perempuan itu jatuh cinta pertamanya kepada bapaknya gitu kan, supaya nanti di luar tuh nggak cari perhatian gitu. Kalau cari perhatian nanti bisa terjun ke dunia ke pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ya, nah itu salah satu metode. Jadi curhat kepada orang yang percaya salah satunya adalah orang tua kalau di rumah. Mungkin kalau di sekolah adalah guru ya itu sangat penting. Jadi guru itu memang harus bisa menjaga rahasia si anak yang curhat tadi. Orang tua pun juga harus seperti itu kan gitu ya. Terus teman mungkin teman, tapi teman itu ya
yang benar-benar circle-nya dia harus circle yang baik gitu. Oke dokter, menarik ini. Nah, kalau Bantul sendiri dok, Bantul sendiri dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi fasilitas layanan kesehatan gitu dok, itu sudah siap belum untuk mengantisipasi hal-hal ini? Misal, oh puskesmas punya ini nih, rumah sakit kita punya ini nih gitu. Ya, jadi kalau untuk layanan kesehatan jiwa ya, terutama kesehatan mental, mungkin di Bantul sudah ada puskesmas dengan layanan psikolog. Oke. Ya, meskipun belum semuanya ya dok, Yeah. ada 18 puskesmas dengan layanan psikolog. Nah ini sebenarnya masyarakat sangat mungkin untuk mengakses layanan ini. Ya, kemudian juga rumah sakit sudah banyak rumah sakit di Bantul yang sudah ada poli jiwanya. Tapi mungkin masih ada stigma ya. Tapi yang kita utamakan di sini adalah bagaimana kita melakukan screening sejak dini, kemudian melakukan banyak edukasi terkait promosi preventif kepada masyarakat ini terkait dengan kesehatan mental tadi itu gitu. Ya, termasuk di sekolah ya, sekolah. Kemudian juga kita dokter itu sudah dilatih untuk melakukan screening jiwa juga, terutama pada ibu hamil, ibu nifas. Kemudian bidan, semua bidan yang ada di 27 puskesmas juga itu sudah terpapar untuk melakukan screening kesehatan mental pada ibu hamil dan ibu nifas. Nah, gitu. Sobat rasan-rasan ini penting. Jadi sisi preventif dengan melakukan screening dan lain-lain, mengakses screening itu penting. Tetapi masalahnya sampai sekarang masih ada stigma yang timbul kalau kita mau ke psikolog atau mau mengakses layanan poli jiwa gitu ya, itu dianggap dia sudah sakit jiwa. Gitu. Padahal sebenarnya semua manusia itu sakit jiwa nggak sih dok? Ya kadang-kadang gitu ya kan. Kadang-kadang kan cemas, kadang-kadang paling kalau perempuan mau udah emosinya meningkat gitu ya. Berarti setiap manusia itu sebenarnya dia mempunyai masalah dalam kesehatan mentalnya ya. Nah, tinggal bagaimana dia memanage itu. Kalau nggak bisa manage, stres ya. Itu salah satu cerdik ya. Kelola stres. Kalau dia gagal? Kalau gagal harus cari pertolongan. Jangan merasa baik-baik saja. Nah masalahnya kalau jiwa sih dia nggak sadar kalau gagal tuh, tiba-tiba aja harus langsung loncat gitu ya. Oke, ini menarik sobat rasan-rasan. Jadi memang sejauh mana kemudian kita mempunyai awareness terhadap diri kita sendiri tentang apakah saya bermasalah kesehatan mental saya, kemudian mengenali stresor apa dan lain-lain. Nah kembali ke Dokter Lina, dok. Nah kalau udah terlanjur sakit, terus gimana? Kalau terlanjur sakit, yang paling diperlukan pertama adalah peran keluarga, supporting system. Ada support gitu. Iya, keluarga itu sangat penting karena kalau tidak ada support keluarga, dia sudah berobat, kembali keluarga stresornya masih ternyata ada keluarga sendiri nggak akan berhasil pengobatannya. Jadi kalau sudah ditemukan dia memang ada masalah gangguan jiwa, ini harus segera mencari pertolongan, entah nanti ke psikolog atau ke psikiater atau ke puskesmas atau ke rumah sakit seperti itu. Nah kemudian supporting system paling penting adalah keluarga tadi dok. Kemudian juga keluarga tidak hanya menghilangkan stresornya, tetapi juga bagaimana keluarga memantau si pasien ini minum obat atau menjalani terapinya dengan teratur, patuh ya itu yang penting juga. Dan itu secara awal penata laksanaan dan lain-lain di Bantul sudah siap semua ya dokter ya, pasien-pasien. Pasien-pasien siap. Rumah sakit. Ya, rumah sakit, puskesmas ya. Tapi ya, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai, namanya jangan sampai. Sobat rasan-rasan, ini sebenarnya akan ada banyak hal yang bisa didiskusikan kalau tentang kesehatan mental ini. Nah, closing statement dari Dokter Lina silakan. Terima kasih Dokter Abed. Jadi mungkin pertama kita harus mengenali siapa kita dulu, kemudian bagaimana dengan lingkungan terdekat kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita, suami istri kita seperti apa, apakah ada perubahan perilaku dalam kesehariannya, kemudian apakah kita sudah berkomunikasi dengan baik dengan keluarga kita sehingga keluarga kita itu menjadi keluarga yang saling terbuka, ada komunikasi gitu. Karena komunikasi kunci yang paling utama di sini untuk mencegah kesehatan mental ya. Kemudian apakah kita sudah menjalankan hidup kita itu sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Karena kasus bullying kan banyak ya. Itu kita juga harus memahamkan pada keluarga kita bahwa hidup di masyarakat itu ada aturan-aturan yang harus kita
ada etika moral yang harus kita taati seperti itu, sehingga setiap tindakan kita tidak keluar dari jalur itu. Nah kemudian mungkin saya mengajak dari sobat rasan-rasan untuk melakukan tadi ya, melakukan deteksi secara dini, deteksi dini kepada diri kita sendiri, kemudian juga kepada keluarga kita untuk melakukan deteksi kesehatan mental. Kalau hasilnya bagus, alhamdulillah. Kalau tidak ada, berarti ada suatu permasalahan yang tidak terselesaikan di keluarga kita, sehingga kita bisa minta bantuan kepada orang lain yang profesional seperti itu. Super sekali. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Siti Marlina. Sobat rasan-rasan, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali obrolan yang dari dokter Siti Marlina tentang kesehatan mental, dan sebenarnya terutama untuk anak-anak muda nih, sobat-sobat yang masih muda, pesannya adalah apa tadi, banyak sekali ya, jangan kemudian kita terlalu ediksi soal gadget, kemudian jangan khawatir kalau masih jomblo misalkan kan, tenang, bahkan kru yang saat ini pegang kamera pun masih banyak yang jomblo gitu ya. Nah kemudian kenali stresornya, kalau sudah mengenal stresornya jangan ragu, jangan takut, jangan malu untuk mengakses bantuan. Iya betul. Nah, jadi jangan jadikan itu menjadi suatu yang negatif. Iya. Demikian sobat rasan-rasan, akhirnya hanya waktu juga yang membatasi kita di episode pertama podcast rasan-rasan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya dengan tentu tema yang lebih menarik lagi, dengan narasumber yang menarik juga, namun mungkin tidak secantik ini gitu. Terima kasih sekali lagi Dr. Marlina. Ya, podcast ini terselenggara dan kami juga sangat mengucapkan terima kasih yang dalam kepada Yap Studio Bantul, kemudian Advan, kemudian Top Komputer Jalan Babarsari nomor 15 Yogyakarta yang sudah mendukung podcast di hari ini sehingga terselenggara dengan baik. Demikian sobat rasan-rasan, kita akhiri, salam sehat, ciao.